atas kehilangan kematian anak saya ini. Sangat hancur hati saya, Bapak. Saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yos. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer memasuki tahap pembuktian. Dalam kasus ini Richard selaku eksekutor penembak didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Selasa 25 Oktober, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 12 saksi dari pihak keluarga Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka diantaranya adalah Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum, Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, ibunda Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak selaku kekasih Brigadir Yosua, serta Mahareza Rizky dan Yuni Artika Huta Barat, adik dan kakak dari Brigadir Yosua. Saat kedua orang tua Brigadir Yosua memasuki ruang persidangan, Richard Eliezer langsung menghampiri keduanya dan bersimpuh di hadapan mereka. Inilah pertama kalinya Richard berhadapan langsung dengan kedua orang tua Brigadir Yosua. Setelah itu Richard kembali duduk di samping tim kuasa hukum dan sesekali menundukkan kepala. Meski dinyatakan terbuka, sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Richard Eliezer ini digelar dengan syarat khusus dari majelis hakim, yakni pengunjung termasuk awak media dilarang menyiarkan suara atau audio persidangan secara langsung. Walau begitu, masyarakat tetap dapat menyaksikan visual jalannya sidang. Menurut juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting, alasan dimatikannya audio persidangan pemeriksaan saksi salah satunya agar pernyataan antara para saksi tidak bocor. Ada ketentuan yang menyatakan bahwa saksi tertentu itu diperiksa secara terpisah-terpisah begitu ya. Nah ini kemudian menjadi alasan yang kuat dari pihak pengadilan untuk menyatakan bahwa sidang ini tidak disiarkan secara live agar keterangan saksi yang nantinya kemudian diperiksa itu tidak terpengaruh atau mempengaruhi saksi-saksi yang lain. Sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Richard Eliezer dimulai dengan pengambilan sumpah. Saksi pertama yang diperiksa adalah kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, sebagai saksi pelapor kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam salah satu pernyataannya, Kamarudin menyebutkan bahwa yang menembak Brigadir Yosua bukan hanya Ferdi Sambo dan Richard Eliezer, namun Putri Chandrawati juga ikut melakukan penembakan. Kamarudin mengeluarkan dugaan itu setelah mengetahui ada selongsong peluru dan jenis senjata yang berbeda dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menanggapi kesaksian Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi tetap bersikukuh mengacu pada pernyataan kliennya, yakni Putri tidak ikut menembak Brigadir Yosua. Tidak benar ya, kita sampaikan sekaligus kita klarifikasi bahwa faktanya kan tadi Pak Kamarudin menyampaikan itu kan berdasarkan informasi. Majelis hakim kan bertanya mana buktinya, kemudian rekan Kamarudin bilang saya tidak bisa tunjukkan. Yang perlu kita luruskan di sini bahwa penembakan itu adalah klien saya Richard Eliezer pertama kali, kemudian disusuli oleh Ferdi Sambo. Selain menyebutkan dugaan adanya 3 penembak, Kamarudin juga mengaku pihaknya mendapatkan informasi berupa percakapan di aplikasi pesan WhatsApp bahwa Putri Chandrawati sudah menyiapkan anggaran 5 miliar rupiah untuk imbalan para pembunuh Brigadir Yosua. Namun kemudian imbalan 5 miliar berubah menjadi 1 miliar yang rencananya akan diberikan untuk Richard Eliezer. Selain itu, Kamarudin juga menyebut dalam kesaksiannya jika Putri Chandrawati sengaja menggoda Brigadir Yosua di rumah Magelang, namun gagal. Usai Kamarudin Simanjuntak bersaksi, hakim memanggil saksi berikutnya, yakni adik dan kekasih Brigadir Yosua, Mahareza Rizky dan Vera Simanjuntak.
Mahareza tampak beberapa kali menahan tangis dan mengusap air mata saat ia menceritakan momen ketika ia mengetahui kakak tercinta telah meninggal dunia. Beberapa kesaksian Mahareza diantaranya adalah setelah sang kakak tewas, Mahareza dihubungi salah satu ajudan Verdi Sambo, Daden Miftahul Haq, yang meminta Mahareza untuk datang ke Biro Provos. Mahareza juga mengaku sempat digeledah saat akan menuju Biro Provos. Saat tiba di Biro Provos, Mahareza bertemu Brigjen Beni Ali dan Brigjen Hendra Kurniawan yang kemudian memaparkan kronologi kematian Brigadir Yosua sesuai skenario buatan Verdi Sambo. Lalu saat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Mahareza mengaku dilarang melihat jenazah kakaknya yang sudah selesai diotopsi. Mahareza hanya sempat melihat jenazah Brigadir Yosua saat akan dimasukkan ke dalam peti di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saat jenazah Brigadir Yosua sudah berada di Jambi, Mahareza mengaku melihat beberapa keanehan pada bagian wajah dan leher jasad Brigadir Yosua. Saya kayak pertama kali mikir nggak yakin kalau ini tembak-tembakan. Nah, lukanya ada di mana ya sudah lihat? Yang saya lihat, yang pertama kali bikin saya fokus itu rahangnya seperti bergeser. Rahangnya seperti bergeser. Terus ada nggak bekas jeratan di leher yang sudah lihat? Waktu di Kramat Jati nggak sempat lihat karena kerahnya sampai ke atas. Ketika di Jambi ada. Ada. Yang sudah lihat seperti apa? Seperti jeratan terus ada bekas jahitan gitu. Ada bekas jahitan. Jeratan seperti apa maksudnya? Jeratan itu berkeliling leher atau jeratan seperti apa? Seperti menjerat di leher gitu, kayak tarik gitu yang mulai ke belakang. Jeratan bekas tali atau jeratan bekas tangan menekan? Seperti tali. Seperti tali. Itu yang saudara lihat. Apakah itu tali atau tidak? Yang kata bekas ada jeratan saja. Tak hanya Mahareza, Vera Simanjuntak juga tampak tak kuasa menahan tangis saat memberikan kesaksian. Vera juga mengungkap bahwa Brigadir Yosua pernah bercerita sedang diancam oleh seseorang. Lalu, apa saja fakta yang diceritakan sang kekasih dan juga orang tua Brigadir Yosua? iNews Files akan segera kembali.